action level. How are you today? Ya, semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Semoga mama papa juga baik-baik ya keadaannya. Dan semoga kalian tetap semangat belajar, semangat berkarya di rumah. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kita. Semuanya sudah siap ya? Oke, sudah pakai seragam dan sudah siap. Nah, sebelum kita berdoa, ya, kita akan berdoa. Saya minta siapa ya? Oke, Michelle, silakan berdoa ya untuk kita semua. Let's pray, Lord Jesus. We thank you for blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Michelle. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan melihat sekeliling kita. Melihat sekeliling kita, mungkin ada tetangga yang selama ini kita memiliki perbedaan suku, bahasa, perbedaan makanan khas, dan lain sebagainya. Perbedaan bahasa juga, ya sudah tadi ya. Nah, itu semua anak-anak sudah lihat, mungkin di sekolahnya, mungkin di sekitar tempat tinggal anak-anak semua ada yang berbeda seperti itu. Nah, perbedaan itu dinamakan keragaman sosial. Keragaman sosial ya. Nah, keragaman sosial ini selalu ada di sekitar kita. Ya, karena kita dibuat oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, itu unik. Kita memiliki Tuhan yang memberikan kita keunikan masing-masing. Dari tiap daerah, bahasa kita itu unik dan berbeda dari yang lain. Itu yang membuat kita bersyukur selalu dengan setiap bahasa, adat, dan apapun yang kita miliki ya. Nah itu, misalnya ya di Batam sini, ini kan banyak orang dari luar suku. Misalnya ada suku Batak. Nah, suku Batak anak-anak ya, ada anak-anak suku Batak, ada suku Tionghoa, ada yang kayak ini suku Toraja. Nah, ada beberapa juga yang dari suku-suku lain, suku Jawa dan lain sebagainya. Banyak ya yang berbeda, dan makanan kita juga berbeda, makanan khas kita berbeda, baju-baju adat dan lain sebagainya, banyak hal yang berbeda. Tapi semua itu kita syukuri karena Tuhan memang menciptakan kita untuk saling berbagi, untuk tetap mengerjakan kebersamaan kita. Jadi kita berbeda namun satu di dalam Tuhan ya. Oke, nah selanjutnya kita mau melihat kalau keragaman sosial itu juga biasanya terdapat dalam wisata-wisata. Nah, di dalam keragaman sosial itu salah satu contohnya adalah objek wisata yang ada di setiap daerah. Nah, objek wisata yang ada di setiap daerah ini biasanya dikunjungi oleh warga asing yang bukan Indonesia maupun dari suku-suku luar. Misalnya yang ada di dekat kita ya, objek wisatanya apa di Batam? Iya, ada objek wisata, iya, jembatan Barelang. Terus apa lagi? Iya, mungkin laut atau pantai dan lain sebagainya. Nah, untuk itu biasanya dibuatkan brosur. Biasanya pariwisata ini dibuatkan brosur, jadi semacam iklan seperti itu. Dan biasanya kita sebelum liburan itu melihat brosur dulu. Misalnya kayak satu daerah, misalnya di Batam, apa aja ya yang bisa kita kunjungi di Batam. Nah, itu dibuatkan brosur. Brosur itu seperti ini ya, seperti ini brosur. Nah, contohnya ini adalah Jogja. Misalnya Jogja ya, misalnya kita mau ke Jogja nih. Jogja itu ada di mana? Iya, Jawa Tengah. Nah, di Yogyakarta ada beberapa
beberapa tempat yang bisa kita kunjungi ketika ke sana. Salah satunya adalah Keraton Yogyakarta, Malioboro, ada pantai dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi saja, Miss sudah pernah ke Yogyakarta dan Miss sudah pernah ke Keraton, bagus, dan Malioboro juga bagus, tempat ada jualan-jualan juga di Malioboro, terus tempat yang rame ya, seperti itu. Nah, ketika kita pergi ke suatu tempat, kita akan menemukan objek-objek wisata. Nah, mungkin ada yang sudah pernah ke Jembatan Barelang, itu juga objek wisatanya Batam ya. Nah, mungkin kalau yang dari Batak, mungkin di Batak ada tempat-tempat yang ramai biasa didatangi oleh orang-orang. Nah, itu salah satu objek wisata. Nah, itu biasanya akan dibuatkan dalam brosur seperti ini, oke? Nah, itu biasanya diiklankan. Nah, jadi brosur itu berisi tentang informasi yang membantu kita untuk mengetahui suatu tempat. Nah, jadi itu yang akan membantu kita untuk mengetahui suatu tempat atau suatu hal di dalam brosur itu yang terdapat di dalam brosur. Nah, untuk lebih paham anak-anak, silakan anak-anak juga membuat brosur, boleh gambar-gambar misalnya Batak. Ada apa aja di Batak, misalnya makanan khasnya apa aja, kalian boleh list, kemudian cari gambar-gambarnya dan buat dalam satu kotak ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, setelah itu anak-anak boleh buat, lalu anak-anak boleh mengerjakan soal di halaman 104 ya. Nah, di situ kita harus melakukan dulu. Jadi membuat dulu brosurnya, baru kalian bisa mengerjakan nomor halaman 104. Oke? Sip. Miss tunggu ya. Diserahkan kepada main teacher masing-masing. Lalu nanti kita akan belajar lagi tentang tari-tarian. Nah, saatnya kita akan belajar tentang tari-tarian anak-anak. Kemarin anak-anak sudah belajar kan tari dan beberapa sudah melakukannya dan itu sangat bagus. Sepertinya untuk 2 minggu ke depan kalian juga akan persiapan kan buat tari-tariannya dan baru mengirimkan ke teacher yang mengajar tari. Nah, di dalam tari-tarian kemarin ketika kalian menari, kalian melakukan gerakan-gerakan kan? Kalian melihat ada gerakan, ada ekspresi itu mukanya bagaimana ketika menari, bahagia, sedih atau bagaimana. Itu semua anak-anak lakukan ketika menari ya. Nah, kita perlu tahu bahwa ada yang namanya apresiasi seni. Apresiasi seni ini dalam hal ini adalah apresiasi untuk tari. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam mengapresiasi? Ya, apresiasi ini adalah cara kita menilai, cara kita menghargai sebuah makna dari tari-tarian. Nah, untuk itu dari setiap karya seni. Nah, dalam hal ini tari. Nah, kita mau melihat bagaimana caranya mengapresiasi karya seni tari. Ya, mengapresiasi seni tari. Nah, yang pertama ada namanya wiraguna. Ingat ya, yang pertama ada namanya wiraguna. Wiraguna merupakan cara kita untuk menilai, cara kita untuk melihat apakah anak-anak atau apakah ketika menari mampu melakukan tarian dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Jadi dari awal sampai akhir itu dilakukan dengan baik dan benar. Apanya yang benar? Gerakannya sesuaikah dengan musik dan lain-lain. Kemudian ada namanya wirama. Ada kata irama ya. Irama itu berarti misalnya irama musik, apalagi
ya irama instrumen. Ya, nah itu harus sesuai dengan instrumen yang ada. Jadi kita mengapresiasi dengan melihat apakah sudah sesuai dengan instrumennya, apakah ketika menari sesuai dengan tarinya atau gayanya dan lain-lain. Kemudian ada namanya wirasa. Wirasa itu dari kata rasa, berarti kita rasakan. Misalnya kita menari, mungkin kita mau memaknainya dengan gembira, jadi kita menarinya senyum, bahagia dan lain-lain. Tapi kalau misalnya seperti menarinya itu memberikan makna seorang yang tegas dan lain-lain, kita juga mimik muka, ya ekspresi muka ini yang dilihatkan, dan cara kita menari itu diekspresikan atau ditampilkan dengan semenarik mungkin. Jadi kita rasakan tarian yang kita bawakan seperti itu ya. Nah, untuk setiap apresiasi ini kita perlu lakukan dengan baik. Kenapa? Karena sebuah tarian itu merupakan karya seni, sebuah karya yang juga diciptakan Tuhan untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya ada yang bisa menari di sini, ada yang bisa melihat pertunjukan tari. Kita bersyukur untuk hal itu karena Tuhan membuatnya indah untuk kita bisa lihat, untuk kita bisa lakukan. Itu semua Tuhan ciptakan untuk kita, manusia, anak-anaknya ya. Nah, satu hal bahwa di dalam tari kita belajar untuk melakukannya bagi Tuhan. Jadi ketika menari, berikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti itu anak-anak. Nah, untuk tari-tarian ini silakan untuk tugas tarinya dipermantap ya, dipermantap dan dikirimkan ke teacher yang mengajar tari, dan dihayati juga seperti tadi ada 3. Jadi anak-anak boleh ingat namanya 3 apresiasi seni. Apa yang pertama? Iya, benar Samuel, Wiraguna. Yang kedua apa? Iya, benar Mika, Wirama. Yang ketiga apa? Iya, Doli, benar, Wirasa. Oke, nah semuanya sudah paham. Nah, hari ini kita sudah selesai dengan tematik. Nah, nanti juga Miss akan memberikan beberapa tugas yang akan anak-anak lakukan di selama liburan nanti ya di video selanjutnya. Hari ini kita selesaikan materi kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa dan Miss yang akan pimpin dalam doa hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang selalu kami rasakan di masa pandemi. Kami masih belajar meskipun hanya melihat video, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, untuk boleh mengerjakan yang terbaik yang kami bisa. Terima kasih juga untuk papa mama yang mendampingi kami ataupun papa mama yang lagi kerja. Tuhan, terima kasih untuk mereka. Semoga mereka tetap melakukan yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan, kami berdoa buat teacher-teacher yang lain, semoga tetap sabar, semoga tetap Engkau berikan kesetiaan dalam melayani kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar untuk lebih tahu tentang tari-tarian, lebih tahu tentang keragaman budaya yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur atas perbedaan yang membuat kami lebih mengenal satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. See you John Level. God bless you.